agar ketika habis masa jabatan sebagai presiden, Jokowi tetap punya kekuasaan dan punya benteng yang melindungi jika Prabowo tidak mau lagi mendengarkan Jokowi. Hai guys, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Sebenarnya ya, saya belum punya rencana untuk konten ya. Saya ingin merenungkan dulu hasil quick count pemilu kemarin ya. Jadi ini yang saya rasakan. Apa yang terjadi dari kemarin itu seperti sebuah serbuan atau berondongan informasi yang begitu banyak ya, memenuhi kepala saya, yang menimbulkan banyak pertanyaan. Kok bisa angkanya segitu ya? Kok bisa kalah di sana gitu. Lalu banyak pula beredar postingan para netizen terutama di X ya. Kebetulan yang paling saya ikuti itu di sana ya media sosialnya. Banyak sekali para netizen membagikan keganjilan atau kesalahan perhitungan di sistem real count PU. Misalnya di sebuah TPS di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, jumlah pemilihnya hanya 205 orang. Namun hasilnya pasangan 02 yang menang di TPS itu mendapatkan 629 suara. Nah, itu selisihnya dari mana? Makhluk gaib. Lalu ada perbedaan jumlah perhitungan. Aslinya hanya 86, tapi ditulis jadi 886 juga untuk kemenangan paslon 02. Kemudian ada pula perbedaan antara hasil scan dokumen hasil pemilu dengan data yang tercatat dalam sistem KPU. Ini akun yang memposting ya. Dan ini videonya. Banyak sekali foto maupun video semacam ini yang beredar di media sosial X ya. Lalu kemudian saya juga sempat menonton video bocor alus dari Tempo yang edisi paling baru. Di sana juga dipaparkan berbagai macam daya upaya akal bulus untuk memenangkan Prabowo. Kalau di film Dirty Vote itu kita diperlihatkan pelanggaran etik dan dugaan kecurangan di level atas atau level negara, sementara dari bocor alus punya Tempo itu diperlihatkan dugaan kecurangan itu di level bawah ya, di level jajaran-jajaran birokrat dan aparat sampai ke akar rumput. Info info itu pun jadi memenuhi kepala saya ya. Kalau bahasa langitnya itu too much information. Nah, sementara menunggu quick count selesai dan juga menunggu langkah-langkah dari tim pasangan Ganjar Mahfud, saya kira saya akan mengistirahatkan kepala saya dulu, nonton film dan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman sesama hobi nonton film ya. Tapi ternyata yang diomongin tetap saja hasil quick count. Jadi maksud saya itu mau refreshing kepala saya, ujung-ujungnya tetap ngomongin politik. Di antara omon-omon dengan sesama yang hobi nonton film itu ya, ada beberapa pertanyaan menarik yang diajukan oleh teman-teman saya, menyangkut situasi dan kondisi selanjutnya. Jika Prabowo ini jadi presiden. Pertanyaannya, bagaimana kelanjutan hubungan Pak Jokowi dengan Ibu Mega? Ini dengan asumsi jika Prabowo itu jadi presiden dan PDIP menjadi partai pemenang pemilu. Ini meneruskan jika memang kondisinya saklek ya seperti quick count sekarang ini. Dan PDIP ini kemudian jadi oposisi. Menurut Tempo di bocor alus, kemenangan Prabowo di angka sekitar di 58% itu sudah diketahui beberapa hari sebelum Pilpres. Sementara itu kita sendiri tahu dari berita media bahwa Ngarso Dalem, Sultan Jogja, telah membenarkan adanya permintaan dari Presiden Jokowi agar beliau menjembatani pertemuan dengan Ibu Megawati ya. Jadi pertemuan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Sri Sultan Jogja ini diminta tolong untuk menjembatani. Menurut Sri Sultan, beliau menunggu diberitahu soal waktunya dari Presiden Jokowi.
Dan pertemuan itu merupakan inisiatif dari Presiden Jokowi sendiri. Sebelumnya kita juga tahu dari banyak media soal pernyataan dari Ibu Koni Rahakundini. Ibu Koni ini mendapat cerita dari Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Rosan Ruslani, bahwa jika menang jadi presiden, Prabowo hanya akan menjabat selama 2 tahun saja. 3 tahun berikutnya itu ya Gibran yang akan menjabat jadi presiden. Pernyataan ini sudah dibantah oleh Rosan sendiri ya. Bahkan Rosan sudah melaporkan Ibu Koni ke Bareskrim atas dugaan pencemaran nama baik. Namun, di lain pihak, Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, membenarkan informasi itu. Hasto menyebut bahwa hal itu disampaikan oleh Prabowo sendiri dalam pertemuannya dengan para pengusaha Singapura. Jadi, ada yang mengetahui soal pertemuan itu dan kemudian orang ini menceritakannya pada Hasto. Oleh sebab itu, Hasto menyatakan bahwa pernyataan Ibu Koni itu dapat dipertanggungjawabkan. Dari sini kita bisa melihat ya, bahwa walaupun kemenangan Prabowo itu diduga sudah direncanakan dan diketahui, namun itu belum cukup bagi seorang Jokowi. Sepertinya Pak Jokowi ini akan berusaha mengajak PDIP untuk rekonsiliasi agar PDIP tidak menjadi oposisi. Karena jika PDIP jadi oposisi, maka pemerintahan Prabowo yang kemudian dilanjutkan oleh Gibran akan berjalan dengan sulit. Segala kebijakan akan diawasi, dipertanyakan, bahkan dilawan oleh pihak oposisi. Kemampuan Prabowo dan Gibran bekerja jika mereka jadi presiden akan diuji dan dikuliti oleh oposisi. Kondisi ini jauh berbeda ketika Jokowi masih jadi presiden. Oposisi di masa pemerintahan Jokowi kan hampir nggak kedengaran suaranya. Maka sebagai ayah yang baik dan yang terus mempertahankan politik dinasti, saya menduga Pak Jokowi akan berusaha untuk mengamankan jalannya pemerintahan Prabowo dan Gibran dari sekarang. Kemudian ada lagi pertanyaan menarik dari teman saya. Sesudah habis masa jabatan Presiden Jokowi, kekuatan apa yang dimiliki oleh Pak Jokowi supaya anaknya langgeng berkuasa? Di sini, ketika habis masa jabatan Presiden Jokowi merupakan titik kritis seorang Jokowi. Beberapa hari lalu ya, Basuki Cahayapurnama atau Ahok menyuarakan kekhawatirannya. Ahok ini khawatir Pak Jokowi bakal dibohongi atau ditipu oleh Prabowo, bahwa Prabowo tidak akan melanjutkan program-program Jokowi, dan Prabowo tidak akan mendengarkan Jokowi lagi jika Prabowo menjadi presiden. Ini dari Ahok ya, orang yang sangat dekat dengan Pak Jokowi, dan orang yang juga kenal dengan Prabowo, nggak sekedar omon-omon. Kemungkinan ini bisa saja terjadi ya. Jadi ada 2 kemungkinan yang terjadi jika Prabowo menjadi presiden. Pertama, Prabowo akan melanjutkan semua program Jokowi. Dia akan berkuasa hanya selama 2 tahun dan kemudian pada tahun ketiga dia akan turun dan diteruskan oleh Gibran. Walaupun dinasti sepertinya aman, masih ada ancaman dari pihak oposisi. Kemungkinan kedua adalah Prabowo tidak akan melanjutkan program-program Jokowi, lepas dari Jokowi, dan kekuasaan Gibran jadi terbatas. Orang-orang Jokowi buyar, dinasti jadi terancam bubar. Adanya oposisi akan memperparah bubarnya politik dinasti ini. Jokowi akan kehilangan kekuasaannya. Dari sini kita bisa melihat pentingnya bagi Pak Jokowi untuk merayu PDIP agar kembali bersatu dengan Pak Jokowi, agar PDIP tidak menjadi oposisi yang akan mengganggu pemerintahan Prabowo dan Gibran. Agar ketika terjadi kemungkinan kedua, Jokowi masih punya teman partai politik pemenang pemilu di DPR. Agar ketika habis masa jabatan sebagai presiden, Jokowi tetap punya kekuasaan dan punya benteng yang melindungi jika Prabowo tidak mau lagi mendengarkan Jokowi. Pertanyaannya, apakah PDIP mau jadi pelindung buat Jokowi melanggengkan kekuasaannya dan keluarganya? Saya yakin pasti PDIP tidak akan mau. PDIP akan tetap konsisten berpegang teguh pada konstitusi.
sebagaimana PDIP telah menolak 3 periode, menolak politik dinasti, dan melawan pelanggaran etik. Kesimpulannya, walaupun Prabowo sudah memenangkan quick count, dan jika kemudian memang takdirnya menjadi presiden, Pak Jokowi tidak akan berhenti sampai di sana. Masih ada PR besar yang menantang seorang Jokowi. Masih ada manuver-manuver politik yang bakal atau harus dilakukan oleh Jokowi. Oke, bagaimana menurut teman-teman? Sekian dulu dari saya ya. Tetap awas, waras, dan cerdas. Begitulah kura-kura.